Sebelum persidangan dimulai, akan saya bacakan tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung selama persidangan berlangsung. Yang pertama, tata tertib persidangan. 1. Tata tertib umum. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenai pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seseorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. Senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki satu atau lebih dari berbagai benda di atas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda di atas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut di atas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana. Ke-8. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 9. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 10. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 11. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Ke-12. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 13. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 14. Membuang sampah pada tempatnya. 15. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan. 16. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun file recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. 2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung. 4. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan. 5. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar persidangan harus meminta izin kepada majelis hakim. Yang kedua ada tata tertib persidangan. Pertama,
Pada saat majelis hakim memasuki ataupun meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan ruang sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, ataupun rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Terakhir, siapapun di ruang sidang harus bersikap yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati peraturan persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar peraturan tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud atau bersifat dimaksud suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Sekian peraturan persidangan. Hadirin dimohon berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin silakan duduk. Sidang perkara pidana nomor 67 garing pidana B garing 2015 garing Pengadilan Umum atas nama terdakwa Krisnadi Indrisna dan Selamat Riyadi Eko nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa 1 dan 2, apakah saudara-saudara sehat jasmani dan rohani hari ini? Iya, yang mulia, kami sehat. Baik. Apakah saudara-saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Krisnadi Indrisna, tanggal lahir Santan 27 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, berasal Indonesia, alamat Desa Santan Ilir, RT 5, Kecamatan Karangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mentir. Nama Selamat Riyadi Eko, tempat tanggal lahir Bone 16 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Terus Bontang, Sanata, kilometer 3, Desa Sukarahmat, Kecamatan Pepandan, Kabupaten Kutai Timur. Agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SMK. Saudara terdakwa 1 dan 2, saudara-saudara oleh jaksa penuntut umum didakwa melakukan pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 ke-4 KUHP. Apakah pada sidang hari ini kedua saudara maju sendiri atau ditemani oleh penasihat hukum kedua saudara? Ditemani oleh penasihat hukum, yang mulia. Betul menurut penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia.
Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu tugas advokat? Jika ada, maka ditunjuk. Ia majelis hakim terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap, majelis hakim terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut. Kejaksaan Negeri Bontang Surat Dakwaan nomor rek titik perkara nomor 67 garing titik B garing 2015 garing PN titik Bon. Identitas terdakwa 1, nama lengkap Kusnandi bin Trisna, tempat lahir Santan, umur tanggal lahir 17 tahun 27 1998, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Santan Ilir RT 5 Kecamatan Parangkayu, agama Islam, pekerjaan motif dan pendidikan terakhir SMK, penahanan ditahan oleh penyidik. Identitas terdakwa 2, nama lengkap Somad Riyadi bin Eko, tempat lahir Bone, umur tanggal lahir 20 tahun 16 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Poros Bontang Samata, kilometer 3, Desa Bukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik dan pendidikan terakhir SMA, penahanan ditahan oleh penyidik. Polsek Pasaman Barat sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan 5 Juli 2015 dan ditahan oleh penuntut umum pada 4 Juni 2015 sampai dengan 23 Juni 2015. Dakwaan bahwa terdakwa Somad Riyadi bin Eko alias Somad bersama Kusnandi bin Trisna pada tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 12 siang dengan sengaja dan dengan direncanakan bermaksud untuk mencuri kendaraan sepeda motor milik saksi dengan cara bahwa terdakwa Kusnandi dan Somad Riyadi mendorong satu unit sepeda motor Yamaha AXS warna hitam dengan nomor polisi B3460 EBZ dengan terdakwa 2 duduk di atas sepeda motor tersebut dan terdakwa 1 ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi mengendarai sepeda motor menuju Bukit Indah Kota Bontang tanpa seizin pemiliknya. Terdakwa pengemudi motor curian agak tidak dikenali, namun pada tanggal 24 Juni 2015 polisi mengetahui bahwa motor yang ada di tangan terdakwa bukan milik terdakwa dan akhirnya motor tersebut dibawa ke polsek. Sekian, terima kasih. Baik, saudara-saudara terdakwa, apakah saudara-saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara dapat mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa telah siap untuk mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Kami mengajukan alat bukti berupa saksi terdakwa dan barang bukti yang sudah dilimpahkan dan sudah hadir di persidangan hari ini. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan? 2 orang saksi, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan saudara didatangkan duduk sebelah kanan saya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi atas nama Supradi bin Suherman ke persidangan. Saksi atas nama Supradi bin Suherman dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi telah hadir, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara.
Ya, saya sedia disumpah. Saudara juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi diperkenalkan itu adalah fatwa yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 240 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Supradi Joseph Herman, tanggal lahir 25 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, umur 39 tahun, alamat Jalan Selamat Riyadi, Blok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Apakah Anda mempunyai hubungan darah, hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pencurian sepeda motor saya yang tepatnya terjadi di luar sekolah SMPN 2 Bontang, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Selatan. Silakan dasar dulu teman. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa plat kendaraan dan kunci lettertek. Silakan kepada saksi korban, penasihat hukum, dan terdakwa maju ke depan untuk memeriksa barang bukti. Apakah benar plat nomor kendaraan tersebut milik saudara? Ya, orang tersebut adalah milik saya. Saudara saksi, bagaimana saudara saksi tahu bahwa ada perbedaan barang untuk terjadi sepeda motor? Saya mengetahuinya tepat kalau saya sampai di tempat di mana saya mengajarkan motor saya. Halaman parkir di SLKT 2 Bontang pada pukul 12 siang. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui sepeda motor saudara yang hilang pencuri? Saya kaget, panik, dan marah. Apakah saudara pada saat kejadian pernah dalam TKP? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sedang ada urusan untuk bertemu keluarga saya untuk menanyakan hasil nilai perjalanan saya. Baiklah, saudara harusnya menambah satu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada kebetulan. Kebetulan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tetapi, apakah sudah tahu tentang ini? Ya, saya tahu. Dalam motor saya dicuri. Saudara hakim nomor kedua, apa ada yang ingin ditanyakan? Halo, Ketua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saudara saksi, apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa? Tidak, Pak. Saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa. Baik. Apa tidak ada penjagaan di sekolah tersebut sehingga terjadinya pencurian? Tidak ada Pak Hakim, karena pada saat itu sudah di luar dari ruang sekolah. Di tempat parkiran tidak ada yang jaga.
Ada, tapi nanti di bagian persoalan saya. Baiklah, sudah cukup. Cukup untuk ketua. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, dan terima kasih untuk kesempatannya. Menurut sepengetahuan saudara, apakah saudara mengetahui orang yang membawa motor saudara? Tidak, Bu Jaksa. Tetapi dari awal saya sampai dari menggunakan motor saya di tempat parkir motor, terdakwa yang terduga mencuri motor saya sudah memperhatikan motor saya. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Tidak ada. Apakah saat saudara meninggalkan motor, saudara yakin motor tersebut sudah diperiksa? Ya, ketika sedang memarkirkan sepeda motor tersebut, saya sudah kunci stang terlebih dahulu. Mengacu terhadap pertanyaan JPU, apakah saudara yakin bahwa yang mencuri adalah kedua terdakwa? Mengingat yang saudara katakan tidak bisa menjadi patokan bahwa yang mencuri motor adalah kedua terdakwa. Saya memang tidak bisa memastikannya, tapi jarak dari saya kembali ke parkiran setelah urusan saya selesai dari saya datang hanya kurang dari 1 jam. Sedangkan pada saat saya kembali, kedua orang yang saat ini diduga sebagai terdakwa sudah tidak ada. Cukup yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Apakah benar sebagian atau seluruhnya, atau ada yang tidak benar, atau keberatan dengan keterangan saksi? Benar yang mulia, keterangan saksi benar seluruhnya. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menunjuk tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi kedua. Baik yang mulia, Panitera, mohon hadirkan saksi 2 atas nama Princess Silia Ayu Julita binti Jojong Sutrisno. Saksi atas nama Priscilla Ayu Julita binti Jojong Sutrisno dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi telah hadir yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi mata yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya yang mulia. Baiklah, saudara tahu identitas. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Iya yang mulia, saya siap disumpah. Saudara disumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi, silakan mengikuti langkah-langkah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, hakim. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama Princess Silia Ayu Julita binti Jojong Sutrisno. Tempat tanggal lahir Samarinda 7 Juli 1995. Jenis kelamin perempuan. Umur 20 tahun. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah Anda mempunyai hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, hakim.
Silakan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi? Ada yang mulia dan terima kasih untuk kesempatannya. Apakah benar saat pencurian terjadi saudari ada di sekitar TKP dan sedang melakukan kegiatan apa pada saat kedua terdakwa melakukan aksinya? Iya betul Ibu Jaksa. Pada saat kejadian, saya sedang merapikan warung kopi milik saya. Karena pada saat itu, saya akan segera pulang setelah tidak ada lagi mobil dagangan saya. Apakah benar bahwa saudari melihat kedua terdakwa membawa kaki motor korban saat sedang merapikan warung kopas milik saudari? Betul Ibu Jaksa. Pada saat itu, saya melihat kedua terdakwa sedang mendorong motor korban dengan cara terdakwa pertama mendorong motor korban yang diduduki oleh terdakwa kedua dengan motor terdakwa pertama. Terima kasih Ketua Hakim. Baik, saudara saksi, bagaimana bisa saudara melihat kedua terdakwa sedang mendorong motor, sedangkan saudara sedang merapikan warung kopi milik saudara? Ya bisa dong Pak. Posisi warung kopi saya kan langsung menghadap ke arah jalan saya. Dan sebelumnya kedua terdakwa juga habis membeli dengan saya. Jadi jelas saya melihat kedua terdakwa tersebut. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan bahwa sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa kedua adalah milik korban? Karena bisa saja motor tersebut memang milik terdakwa kedua yang sedang ngomong. Saya bisa menyimpulkan seperti itu karena sebelumnya pada saat terdakwa satu dan dua sedang jalan di warung saya, kedua terdakwa datang hanya dengan membawa satu motor. Dan saya juga tidak sengaja mendengar percakapan kedua terdakwa bahwa kedua terdakwa sedang merencanakan untuk mengambil motor milik korban ketika saya sedang membuat usaha makan lain. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya itu. Baiklah, saudara terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Apakah benar sebagian atau seluruhnya, atau ada yang tidak benar, atau keberatan dengan keterangan saksi? Benar yang mulia, seluruhnya benar. Baik, keterangan dari saksi dengan cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya adalah keterangan dari terdakwa. Pada terdakwa silakan menuju ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara kehilangan korban? Iya yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah alat yang saudara gunakan untuk mencuri? Benar yang mulia. Baik. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, saudara terdakwa, apakah benar saudara berdua yang melakukan pencurian? Benar Bu Jaksa. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Jadi begini Bu Jaksa, sebenarnya saya tidak pernah merencanakan pencurian motor. Tapi ketika saya sedang duduk santai, ada motor teman lewat. Dari kebetulan waktu itu adalah pakai biasa dari dulu. Jadi seketika untuk mencuri motor tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Tidak pernah Bu Jaksa. Saudara, coba saudara berdua jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian tersebut. Baik Bu Jaksa, seperti ini kronologisnya. Saya akan menceritakan dengan jujur, benar, apa adanya, adil, bijaksana, dan terbuka. Jadi pada waktu itu saya sedang berdua bersama teman saya sebelum saya mau ais. Lalu ketika saya sedang menikmati minuman saya, ada motor korban Aerox depan saya yang bermerek Aerox. Kebetulan motor itu tuh impian saya dari dulu. Saya pengen banget motor itu dulu, tapi nggak pernah sampai untuk saya beli. Jadi saya berniat tuh buat nolong motor tersebut. Kebetulan saya punya orang cinta di motor saya, dan kebetulan juga kawan saya ini adalah salah satu karyawan bengkel yang bisa memukul motor. Lalu saya berniat untuk memukul motor tersebut. Lalu saya tawarkan ke teman saya untuk memukul motor tersebut, tetapi teman saya ini tidak mau. Lalu setelah itu saya tawarkan uang sebesar 500.000 untuk kalian memukul motor tersebut. Lalu
teman saya tergiur dengan tawaran saya untuk membobol motor tersebut. Lalu teman saya dan saya langsung saja membobol motor tersebut dengan kunci T. Setelah itu motor tersebut berhasil kami bobol dan terbuka kunci stangnya. Setelah itu kami dorong motor ke sesuatu lokasi lah. Ada kami dorong. Setelah itu motor tersebut kita cek ulang, kita ganti plat nomornya. Jadi kita menghilangkan jejak lah istilahnya. Lalu ada suatu saat pemeriksaan polisi. Nah, kata polisi ini berbeda nih sama plat nomornya. Nah, jadi seperti itulah kita kesalahannya. Gitu ya, jejak saya. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Apakah saudara penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan diajukan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Terdakwa 1 dan 2. Saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Pak, kami sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa 1 dan 2, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Pak. Saat saudara terdakwa melakukan keterangan itu, benar rekan Anda terdakwa 1 yang mengajak terlebih dahulu dan saudara terdakwa 2 yang memukul motor milik korban. Sedangkan terdakwa 1 hanya menunggu di motor milik terdakwa. Iya Pak, benar. Rekan saya terdakwa 1 menawarkan saya untuk mengambil motor tersebut dan saya disuruh membobol, sedangkan rekan saya yang mengambil motor. Saudara terdakwa 1 dan 2, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan tersebut? Iya Pak, kami mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa 1 dan 2 misal setelah melakukan pemilihan itu? Iya Pak, kami sangat menyesalinya. Pada dasar umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang ini? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa berdapat meminta tempat duduk kembali di depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin yang kami banggakan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Kusnandi bin Trisna dan Selamat Riyadi bin Eko berdasarkan surat sidang nomor 67/Bit-B/2015/PM-1 tertanggal 15 September 2022, terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan atas dakwaan bahwa terdakwa bersama rekannya yaitu terdakwa 2 membobol kunci stang dengan kunci T dan membawa kabur sepeda motor korban. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi mata di bawah sumpah bahwa saksi korban sudah mencurigai terdakwa dikarenakan sejak awal melintasi jalan menuju parkiran SMPN 2 Bontang, kedua terdakwa sudah melirik motor korban dan bahwa saksi mata mendengar percakapan kedua terdakwa bahwa terdakwa 1 meminta terdakwa 2 untuk membobol motor korban yang dalam keadaan kunci stang dengan menggunakan kunci T dan memberikan bayaran sekitar Rp500.000 jika terdakwa 2 berani dan mau membobol motor tersebut, yang kemudian diiyakan oleh terdakwa 2. Terakhir, berdasarkan kesaksian dari terdakwa 1 dan 2 bahwa kedua terdakwa telah mengakui terlibat dalam pencurian itu dan membenarkan kronologi yang telah dipaparkan. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan barang bukti berupa kunci T ditemukan di jok motor milik terdakwa 1 yang digunakan sebagai alat untuk membobol kunci stang motor korban. Juga terdapat barang bukti sebuah plat nomor kendaraannya yaitu B3460EBZ milik korban yang telah diganti untuk menutupi agar korban tidak tahu bahwa mengambil motor korban bukan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah kedua terdakwa terlibat dalam tindakan pencurian, dan hal yang meringankan kedua terdakwa adalah kedua terdakwa mengakui juga menyelesaikan perbuatannya.
dan kedua terdakwa pula belum pernah dihukum pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami, jaksa penuntut umum, dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Kusnandi bin Trisna dan Somatriadi bin Eko bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa sepersetujuan dan izin dari pemilik barang. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian menimbang bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka harus saling dibebani dan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan sidang kali ini. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Kami serahkan seluruhnya ke penasihat hukum yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak mengajukan pembelaan yang baik. Karena penasihat terdakwa tidak mengajukan pembelaan, dengan demikian maka jaksa penasihat umum tidak mengajukan replik. Baiklah, selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan. Apakah kedua saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siapa yang Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Saman bin Riyadi dan Kusnandi bin Trisna. Majelis hukum terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan. Yang meringankan adalah sebagai berikut: terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal. Yang memberatkan adalah sebagai berikut: terdakwa 2 meresahkan masyarakat sekitar karena melakukan tindak pencurian. Maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Saman bin Riyadi dan Kusnandi bin Trisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu dan melakukan tindak pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 JO, pasal 56 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian yang diputuskan oleh Jupita Bahar sebagai ketua majelis, Nikolas Wijoko selaku hakim anggota 1 dan Bambang Sucipto selaku hakim anggota 2. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selama-lamanya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baiklah. Dengan demikian pemeriksaan perkara dengan nomor registrasi nomor 67 garing titik B garing 2015 garing pengadilan atas nama terdakwa Saman bin Riyadi dan Kusnandi bin Trisna dinyatakan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada hadirin, silakan untuk meninggalkan ruang sidang.